Genetika adalah studi tentang sifat-sifat yang diwariskan dan variasinya. Terkadang orang mencampur adukan genetika dengan genealogi, di mana genealogi mempelajari hubungan atau keterkaitan tetapi tidak mempelajari sifat. Dengan munculnya tes yang dapat memprediksi penyakit genetik, genetika bahkan telah dibandingkan dengan ramalan. Tetapi genetika bukanlah genealogi maupun ramalan, melainkan merupakan bagian ilmu kehidupan atau biologi. Sebelum kita lanjutkan diskusi, jangan lupa lihat deskripsi video untuk menyimak materi-materi berkaitan dengan diskusi sebelumnya. Bila Anda menyukai video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Sifat-sifat yang diwariskan dalam genetika berkisar dari ciri-ciri fisik yang jelas, seperti bintik-bintik dan rambut merah pada sosok gadis pada gambar tersebut, hingga banyak aspek seperti kesehatan, termasuk juga penyakit, bakat, kebiasaan, perilaku, dan karakteristik lain yang sulit ditentukan mungkin tampak diwariskan dan mempengaruhi atau terlihat atau biasa disebut terekspresi pada beberapa anggota keluarga, tetapi merupakan hasil kombinasi pengaruh genetik dan lingkungan. Seperti semua sains, genetika memiliki kosakata tersendiri. Banyak istilah mungkin sudah tidak asing lagi, tetapi sebenarnya memiliki definisi teknis yang tepat. Semua istilah dan konsep dalam video ini hanyalah pengantar bagi pembahasan selanjutnya. Gen. Gen adalah unit keturunan yang merupakan transmisi dari sifat yang diwariskan. Gen adalah instruksi biokimia yang memberitahu sel tentang cara membuat protein tertentu. Protein ini, pada gilirannya, memberikan atau mengontrol karakteristik yang menciptakan sebagian besar individualitas kita atau biasa disebut dengan fenotipe makhluk hidup. Gen adalah molekul panjang asam deoksiribonukleat disingkat dengan DNA. DNA inilah yang mentransmisikan informasi dalam urutan 4 jenis blok penyusun DNA. 4 jenis blok penyusun DNA atau basa DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin, disingkat A, G, C, dan T. Masing-masing basa terikat pada gula dan gugus fosfat untuk membentuk satu unit yang disebut nukleotida, dan nukleotida-nukleotida tersebut saling terhubung di dalam molekul panjang DNA. Dalam gen, basa DNA menyediakan semacam alfabet. Setiap 3 basa DNA yang berurutan adalah kode untuk asam amino tertentu, dan asam amino merupakan bahan penyusun protein. Jenis molekul lain, yaitu asam ribonukleat atau RNA, menggunakan informasi dalam urutan DNA tertentu untuk membangun protein tertentu. Messenger RNA, disingkat mRNA, membawa urutan dasar gen, sedangkan 2 jenis RNA utama lainnya menyusun blok penyusun protein. Protein ini memberi sifat suatu makhluk hidup. DNA tetap berada di bagian sel yang disebut nukleus, dan diteruskan saat sel membelah. Alel. Gen penyandi protein yang sama, mungkin sedikit berbeda dalam urutan basa dari orang ke orang. Varian gen ini disebut alel. Alel, juga disebut alelomorf, merupakan salah satu dari 2 atau lebih gen yang dapat muncul secara bergantian di lokasi tertentu pada kromosom. Lokasi ini disebut dengan lokus. Alel dapat muncul berpasangan,
Atau mungkin ada beberapa alel yang mempengaruhi ekspresi, atau fenotipe, dari suatu sifat tertentu. Kombinasi alel yang dibawa organisme membentuk genotipenya. Jika alel berpasangan sama, genotipe organisme dikatakan homozigot untuk sifat tersebut. Jika berbeda, genotipe organisme tersebut heterozigot. Alel dominan akan menutup ciri-ciri alel resesif dalam pasangan heterozigot. Namun, dalam beberapa ciri, alel mungkin bersifat kodominan, yaitu, tidak bertindak sebagai dominan atau resesif, melainkan akan muncul bersama-sama. Contohnya adalah sistem golongan darah A, B, dan O, pada manusia. Orang dengan golongan darah AB memiliki satu alel untuk A, dan satu untuk B. Dua istilah membedakan alel yang ada pada suatu individu dari alel yang diekspresikannya. Genotipe mengacu pada instruksi yang mendasari keberadaan alel, sedangkan fenotipe adalah sifat yang terlihat, perubahan biokimia, atau efek pada kesehatan, atau disebut ekspresi alel. Alel selanjutnya dibedakan dengan berapa banyak salinan yang diperlukan untuk mempengaruhi fenotipe. Alel dominan memiliki efek jika hanya ada dalam satu salinan, pada satu kromosom, sedangkan alel resesif harus ada pada kedua kromosom untuk diekspresikan. Kromosom. Kromosom adalah paket terorganisir dari DNA yang ditemukan di inti sel. Organisme yang berbeda memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Manusia memiliki 23 pasang kromosom. 22 pasang kromosom bernomor, disebut autosom, dan satu pasang kromosom seks atau gonosom, X dan Y. Setiap orang tua menyumbang satu kromosom untuk setiap pasangan, sehingga keturunannya mendapatkan separuh kromosom dari ibu mereka, dan separuh lagi dari ayah mereka. Kromosom Y mengandung gen yang menentukan kejantanan. Pada manusia, perempuan memiliki 2 kromosom X, dan laki-laki memiliki 1 X, dan 1 Y. Bagan, yang disebut karyotipe. Karyotipe menampilkan pasangan kromosom dari yang terbesar ke terkecil. Sel manusia memiliki 2 set lengkap informasi genetik. 20.325 atau lebih gen penyandi protein tersebar di antara 3,2 miliar basa DNA di setiap set 23 kromosom. Genom. Set lengkap instruksi genetik yang merupakan karakteristik suatu organisme, termasuk gen pengkode protein dan urutan DNA lainnya, disebut dengan genom. Hampir semua sel kita mengandung 2 salinan genom. Para peneliti masih menganalisis apa yang dilakukan semua gen kita, dan bagaimana gen berinteraksi dan merespon serangsangan lingkungan. Hanya sebagian kecil dari 3,2 miliar blok bangunan instruksi genetik kita yang menentukan bagian paling menarik dari diri kita, yaitu perbedaan kita dengan yang lain. Membandingkan dan menganalisis genom, yang merupakan bidang genomik, mengungkapkan seberapa dekat hubungan kita satu sama lain dan dengan spesies lain. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Sikat.